Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Metri Dayanti dengan NPMC 1C023-023. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akun piutang. Apa sih piutang itu? Piutang adalah hak untuk menagih aset yang dimiliki perusahaan terhadap perusahaan lain untuk memperoleh jumlah uang, barang, ataupun jasa di masa yang akan datang. Piutang biasanya muncul dari transaksi aktivitas normal perusahaan. Ada 3 jenis piutang. Yang pertama adalah piutang usaha, yang kedua piutang wesel, yang ketiga ada piutang lain-lain. Ada 5 tahap akuntansi piutang. Yang pertama, pengakuan. Perusahaan jasa, setelah jasa diberikan perusahaan dagang ketika menjual barang kredit. Yang kedua adalah pengukuran, di mana menentukan nilai piutang yang akan dicatat. Perusahaan jasa berdasarkan nilai jasa yang diberikan, perusahaan dagang harga jual barang tersebut. Yang ketiga, pencatatan dalam jurnal perusahaan. Keempat, penilaian. Piutang dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan net income value. Piutang tak tertagih akan dicatat sebagai bad debt expense atau beban kerugian piutang tidak tertagih. Yang kelima adalah penyajian dan pengungkapan. Posisi keuangan disajikan dalam neraca, hasil usaha dalam laporan keuangan atau laba rugi, dan arus kas dalam laporan arus kas. Ada 2 metode untuk mengatasi piutang tak tertagih. Metode penghapusan langsung. Metode ini estimasi cadangan tak tertagih pada setiap akhir periode sehingga tak dibuat jurnal penyesuaian terkait piutang tak tertagih. Metode tidak langsung ini dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, karena pada metode ini perusahaan tidak menentukan estimasi piutang tidak tertagih. Metode ini tidak menerapkan prinsip penandingan dan tidak diperkenankan oleh IFRS. Sedangkan metode cadangan, hutang tidak tertagih pada setiap akhir periode akan dibuat jurnal pencadangan, di mana mendebit bad debt expense dan mengkredit allowance for the doubtful account. Baik dalam penerapan prinsip penandingan, piutang dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dan diperkenankan oleh standar IFRS. Estimasi piutang tak tertagih, prinsip matching. Pendapatan dan beban sehubungan dengan pendapatan tersebut harus dilaporkan dalam periode yang sama. Salah satunya adalah beban kerugian piutang. Dasar dilakukan estimasi pengalaman dan tivasi perusahaan, kebijakan kredit, tetapi masih harus dibuat penyesuaian. Ada 2 metode untuk menentukan estimasi cadangan piutang tak tertagih. Yang pertama adalah metode persentase penjualan kredit bersih. Yang kedua adalah metode persentase piutang. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.